Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa TKRU, Teknik Kendaraan Otomotif, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Dari itu perlu saya sampaikan bahwa kita harus mensyukuri kesempatan ini untuk belajar dengan sebaik-baiknya, walau dalam kondisi masih PJJ, pelajaran jarak jauh. Dari itu ingin saya sampaikan bahwa kompetensi yang harus kalian miliki pada KD yang pertama yaitu sampean harus mampu melakukan proses perbaikan komponen utama engine. Nah, pada kesempatan kali ini ingin saya perlihatkan bahwa media prakteknya adalah ini. Kedua ini. Yang pertama adalah mesin K3VE. Di sini mesin ini menggunakan VVT-i. Ya, di sini VVT-i-nya sebelah kiri pada katup in. Ini yang pertama, kalian harus mampu melakukan proses pengukuran, diagnosa dan perbaikan. Nah, ini blok silindernya mesin K3VE. Nah, ini digunakan pada mobil Xenia ataupun Avanza. Oke, media yang kedua, ini mesin Innova bensin untuk overhaul. Kalian harus mampu mengidentifikasi kerusakan sehingga dapat mengukur dan menentukan kerusakan dan langkah perbaikan yang tepat. Nah, mesin ini serinya adalah 1TRVE. Nah, di sini. Ini blok silindernya dan ini adalah untuk kepala silindernya. Nah, kalau kita lihat ya, posisinya ini juga sudah menggunakan VVT-i, Oke. Maka dari itu akan saya jelaskan. Yang kemarin kalian sudah mengetahui komponen dari mesin K3VE dari PT Astra International. Selanjutnya ini akan saya jelaskan komponen dari mesin 1TRFE. Oke, simak penjelasan materinya. Materi ini adalah dari mesin 1TRFE. Nah, di sini akan dijelaskan nanti ya komponen-komponen yang mungkin bisa membedakan dengan mesin atau engine yang kemarin sudah saya share yang berdasarkan dari Astra International. Di situ nanti di sini kalian akan bisa membedakan beberapa tipe mekanisme katupnya. Ya, di sini adalah mesin 1TRVE yang mempunyai 4 silinder. cc-nya adalah 2T0 atau 2000 cc menggunakan 16 katup DOHC double overhead camshaft dengan VVT-i variable valve timing intelligent dan chain drive. Nah, di sini untuk mekanismenya menggunakan chain atau rantai. Selanjutnya keterangan berikutnya mesin ini lebih detailnya ini ada di placementnya ini yang cc-nya tadi. Ya, selanjutnya bor, stroke langkah ini diameter sama langkah 86 sampai 86,0. Nah, kompresi rasio 9,8 banding 1. Nah, melihat dari ini nanti bisa mempengaruhi bahan bakar yang digunakan, compression ratio. Oke, di sini kita lihat seperti
kemarin komponen utama mesinnya yang dijelaskan di sini, yaitu yang pertama adalah silinder head cover atau tutup kepala silinder. Ya. Terus ada stainless steel exhaust manifold, exhaust. Di sini ada. Selanjutnya long nozzle 4 hole tipe injektor. Nah ini injektornya di sini. Untuk pengapiannya ini DS and long reach tipe spark plug. Sehingga di sini menggunakan satu coil tiap satu silinder. Di sini ada throttle body. Selanjutnya ada knock sensor di belakang. Ini ada knock sensor. Ini ada intake manifold. Ya, kalau kita lihat innya itu di sebelah kanan ya, ini sebelah kanan, dan kirinya itu exhaust. Selanjutnya ada VVT-A system. Nah ini di sini VVT-A-nya. Jadi ini masih menggunakan single VVT-A. Nah di sini ada Toyota Genie Super LLC untuk pendinginan, sistem pendinginan di sini. Oke, selanjutnya di sini kalau kita ingin melihat serinya, nah, serinya di sini nomor mesin dan serinya itu terletak di blok mesin. Ini untuk penjelasan tutup kepala silinder. Ya, di sini ada lubang untuk mengurangi konsumsi oli mesin yang melalui blow by gas, berat dan juga suaranya. Nah, di sini ada saluran untuk penguapan oli di sini, dan juga udara yang bersirkulasi di dalam mesin. Nah, di sini sealnya akrilik rubber, sealnya yang mungkin secara periodik juga harus diganti ketika terjadi kebocoran pada seal tersebut. Kepala silinder. Nah, kalau lihat kepala silinder di sini bahannya, nah mungkin saya bertanya ya, bahan yang ringan kuat. Nah, ini bahannya itu aluminium alloy. Nah, di sini. Oke, kita lihat mekanisme katup. Nah, mekanisme katup kalau kita lihat, ya ini adalah camshaft. Ini camshaft, adalah katup. Nah, di sini kalau kita melihat engine yang kemarin masih ada celahnya, ada lifternya. Di sini tidak ada lifter. Ya, ini ada yang namanya hydraulic lash adjuster. Nah, di sini akan menjaga agar nok ini selalu bersentuhan. Jadi tidak ada celahnya di sini, tidak ada celahnya. Oke, kelengkapan mesin ada blok silinder. Ya, terbuat dari cast iron, memiliki sirip untuk memperkuat rigiditas dan mengurangi suara dan getaran. Nah, di sini. Ini bak olinya masuk di sini ya, setilnya di sini. Nah, sama bahannya aluminium alloy. Untuk piston, nah ini dibuat dari aluminium alloy juga, menggunakan ring piston low tension untuk mengurangi keausan. Coba untuk kalian perhatikan di sini ringnya itu berbeda. Kalau kita lihat secara detail, walaupun ini sama-sama ring kompresi pertama dan kedua itu berbeda. Jadi ketika kalian melepas ring torak, jangan sampai terbalik. Ya, bisa terpasang, tapi untuk bentuknya ini disesuaikan dengan kebutuhan dan mempunyai manfaat yang berbeda ya. Oke. Selanjutnya di sini ada bearing crankshaft. Nah, bearing crankshaft.
Nah, biasanya yang kemarin saya sampaikan bahwa bearing ini biasanya dikatakan di bengkel itu bantalan duduk. Nah, ini menghubungkan atau sebagai bearing antara crankshaft dan blok silinder. Nah, dan ada juga bearing ini nanti yang antara crankshaft dan batang torak. Nah, bearing crankshaft yang tak memiliki kuku atau claw. Nah, di sini ya, micro groove. Nah, ini ada garis untuk celah oli. Ya, perhatikan di sini. Tanda ini perhatikan. Nah, ini diperhatikan. Yang piring atas ini piring bawah. Atasnya di sini ya, ketika dibalik seperti bawah, tapi ini di atas dari crankshaftnya. Nah, di sini ada hole atau lubang. Nah, upper bearing ini yang atas ya, yang atas tadi ketika dipasang dia ditempatkan, ada hole-nya di sini, ada lubangnya. Fungsinya apa? Di sini namanya lubrication hole atau lubang pelumasan. Sehingga ini ditempatkan nanti akan melumasi di celah-celah ini. Oke, kalau kita melihat pemasangan bearing ini yang bearing bawah ya, bearing bawah. Nah, antara B dan C itu sekitar, nah ini pengukuran ini B dan C celahnya 0,3 atau kurang, 0,3 atau kurang, sehingga sangat kecil ya. Kalau kita ngukur ya harus menggunakan vernier caliper yang ketirtannya 0,01 itu juga bisa, 0,02 bisa. Yang penting nanti hasilnya penguraian di bawah dari 0,3 mm. Nah, konsepnya di tengah, misalnya selisihnya harus sedikit. Ini sama ya, ini referensinya ya, yang crank journal. Nah, ini jurnal bearing atas. Crank journal. Nah, di sini diperlihatkan baut puli ya, baut puli yang mana baut ini berhubungan dengan crankshaft. Ketika diputar maka crankshaft berputar dan torak juga akan bergerak naik turun. Oke, ini sedikit perbedaan kalau kalian besok bongkar dari mesin untuk praktek. Nah, di sini terdiri dari roller rocker arm, hydraulic lash adjuster, dan sistem VVD-E. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ada hydraulic lash adjuster. Nah, di sini yang bawah tadi. Nah, ini hydraulic lash adjuster. Nah, ini. Ya, ini nanti mendapatkan roller rocker arm. Nah, kalau lihat di sini ada oil delivery pipe, atau di sini ada pipa untuk menyalurkan oli ke tiap-tiap knob ini. Ada lubangnya dan dia akan mengalirkan oli di sini. Nah, ini untuk kontrol VVD-nya. Di sini ada tempat untuk memasang gearnya, ini gear memasang timing chainnya. Ini intake valve yang di kanan, yang di kiri exhaust valve atau pembuangan. Ya, di sini lebih jelasnya rocker armnya di sini menggunakan roller, sehingga putarannya sangat lembut, Nah, di sini. Ada roller rocker arm. Ini cara kerjanya semacam ini. Kalau kita lihat di sini dikatakan zero clearance. Nah, zero clearance artinya celahnya tidak ada. Dia di set selalu nempel dengan kepala katup di sini.
Nah ini nanti yang kerja apa ya, ini tadi nih, ya hydraulic light adjusternya di sini. Nah hydraulic light adjuster ini terdiri dari beberapa komponen. Nah, ini ada plunyernya, ada low pressure chamber, oil, dia untuk saluran olinya di sini. Check ball, ada bolanya, ada check ball spring, pegasnya, dan ada high pressure chamber, tekanan yang tinggi yang ada di bawah ini, dan ada plunger spring. Ya, dia menekan seluruh ini plunger, dia akan ditekan ke atas. Oke, di sini ada pegas kecil. Ini ketika ada getaran dia akan main di sini. Ya, dia akan gerakannya lembut. Nah, roller, rocker arm, dan hydraulic lash adjuster. Nah ini ya dipasang di sini, busnya jangan terbalik, busnya semacam ini. Nah ini kepala katup. Nah nanti pergerakan ini apa? Pergerakan dari rocker arm ini juga diatur oleh camshaft. Jadi camshaft di atas rocker arm yang menggunakan roller tersebut, dan hydraulic lash adjusternya itu menjaga celah agar tetap rapat begitu, sehingga kekuatan dari hydraulic lash adjusternya itu ya dia menekannya itu ya sebatas dari menjaga celah tersebut, nah semacam ini. Nah kita lihat ya, ini kerja dari mekanisme katup ini selalu nempel, roller ini selalu nempel, ini juga akan menekan. Nah, ini menekan ke atas, dia tertekan ke bawah. Nah, ini akan memiliki tekanan di sini. Oli yang tertekan ini dia akan mampu mengembalikan dan dibantu oleh pegas yang ada, sehingga di sini lubang oilnya ini harus selalu tepat ini untuk masuknya pelumas ya, sehingga nanti ada istilah di sini membleeding atau mengisi apa itu oli yang ada di hydraulic lash adjusternya. Oke, di sini kalau mungkin ada proses penggantian oli yang ada di dalam hydraulic lash adjuster. Oke, yang pertama ini menggunakan SST ya. SST jarum itu dimasukkan pada hole-nya di sini. Hole pada hydraulic lash adjuster, lubang dimasukkan dan ditekan di sini menggunakan SST. Ini yang benar dia harus lurus. Nah, ini salah miring. Kok nekan berat. Ternyata di sini tidak tepat pada bolnya. Nah, kalau dia tepat pada bolnya ya dia akan terasa ada tekanan, ada perlawanan tekanan dari bol yang bawahnya ada pegasnya. Setelah itu untuk memasukkan oli, nah di sini dia harus menggunakan pan atau panci yang diisi dengan oli mesin. Selanjutnya masukkan hydraulic lash adjuster pada oli mesin tersebut, tekan, ya, menggerakkan plunger naik turun ya. Di sini kurang lebih 5 sampai 6 kali. Ya, nah ini tergantung sudah penuh atau belum. Tapi di sini sudah diinstruksikan bahwa 5 sampai 6 kali itu harusnya sudah maksimal. Nah, di sini kalau sudah terisi bagaimana perbedaannya? Di sini adalah plunger akan terasa keras ketika plunger ditekan kuat dengan tangan. Keras dengan tangan. Tapi kalau kita melihat mekanisme mesin mekanisme katup di
di mesin tersebut, ya di situ karena tertekan dengan kuat, maka ya dia akan bekerja. Ganti dengan yang baru jika punya bisa bergerak walaupun olinya sudah diganti 3 kali. Ya, mama dicoba terus kok dia tidak mau keras dan mau dengan tangannya dia bisa bergerak, maka ya harus diganti. Dianggap bahwa hydraulic lash adjusternya itu rusak. Oke, di sini ada juga tambahan, ya, sistem pendingin untuk pendingin mesin. Ya, dia menggunakan coolant dari Toyota, ya, kapasitas ya kurang lebih 7. Ya. Ada pemeriksaan temponya dalam segi tiap 40.000, ya, diganti pertama 160.000, berikutnya setiap 80.000 km. Cukup panjang jaraknya. Oke, intake dan exhaust. Kita melihat intake manifold di sini. Kalau praktek ini sudah dilepas khusus apa itu? Dari engine. Nah, ini. Tapi jangan terbalik. Nah, ini nyangkut asnya ini bisa kadang terpasang terbalik. Nah, ini throttle bodinya. Ini terus ada intake manifold, exhaust manifold sampai ke mufflernya, sampai ke outputnya. Ini ada nozzle, ada pressure regulator, di delivery pipe atau pipa pembagi di sini. Dilihat kan, quick connectornya di sini untuk menghubungkan, dia ada quick connector. Yang bawah pun juga sama, ini yang bawah juga quick connector. Sehingga ketika kita melepas di sini, ya ini ada klipnya di sini. Ya. Pada sistem bahan bakar dijelaskan sedikit dari injektornya. Ini ada keterangan injektor nozzle panjang digunakan untuk mengurangi emisi gas buang dengan mencegah bahan bakar menempel pada dinding intake. Nah, jadi kalian harus mengetahui bahwa pada mesin bensin untuk penginjeksian bahan bakarnya tidak direct, tidak langsung di dalam ruang bakar. Akhirnya kan masih di intake manifold semacam ini. Intake manifold, sehingga di sini juga tidak terlalu panas. Beda dengan yang direct, yaitu nozzle atau injektor yang digunakan pada mesin diesel. Ini bedanya long nozzle tipe, ini lebih panjang, ini ya, lebih dekat. Nah, ini yang normal. Nah, kalau kita dilihat jaraknya di sini lebih dekat ketika menggunakan long nozzle tipe. Nah, ya panjang di bawahnya. Oke, ini fuel pumpnya, ya, fuel pumpnya. Di dalam fuel pump itu pasti ada filternya, ada motornya. Oke. Untuk coil, dia menggunakan 4 ignition coil, ya, pada 4 silinder. Jadi satu silinder menggunakan satu coil dan menggunakan busi tipe panjang, ini long. Ya, ulirnya ini lebih panjang. Ini perbedaannya, ya, lebih panjang ulirnya. Jadi keuntungannya salah satunya adalah pendinginannya yang lebih maksimal ketika melihat dari ini. Water jacket itu adalah lubang pada engine yang berfungsi untuk dilalui air atau sistem pendingin. Nah, untuk spesifikasi, kalau yang standar itu dari Denso, setnya adalah K20HR U11. Ya, sekitar, ya, panjangnya sekitar 26,5 mm.
untuk celah busi. Untuk celah busi pada engine ini adalah 1 mm sampai dengan 1,1. Nah, ini enak ya. Jadi ketika kalian setel ya cukup satu filler, karena biasanya filler yang 0,1 ya ada ya 0,1. Jika kita menggunakan satu filler yang 1 mili ini sudah bagus, sudah masuk standar. Jarak penggantian dari busi ini setiap 20.000 km, atau kalau bulan ya di angka 24 bulan. Oke, kita melihat puli yang ada di engine Innova ini ya. Ada 2 puli idle di sini. Yang pertama, yang kedua. Nah, yang ketiga ada automatic tensioner. Nah, ini otomatis dia akan menekan ini ketika dipasang. Alternator puli, ada crankshaft puli yang mana ini selalu harus kalian lepas di sini. Water pump di tengah. Yang atas ini adalah power steering. Ya. Yang ini di sini ada AC, ya, puli yang menuju ke AC. Oke, pemeriksaan beltnya itu lebih ya 20.000 km. Cek. Ada airflow master AFM, di sini ada filternya. Di sini ada throttle bodinya dan intake manifold di sini. Ya. Terus ada crank position sensor, dia akan mendeteksi pergerakan dari crank. Yang atas di cam position sensor, dia akan mendeteksi knock as atau camshaft. Ya. Di sini ada FET tipe knock sensor. Nah, ini knock sensornya. Nah, untuk detail knock sensor, ya kalau kita lihat di sini dia nanti kan berdasarkan resistensi ketika dia bekerja. Nah, di sini ada ETCSI, Electronic Throttle Control System Intelligent. Throttle Control System Intelligent. Nah, link list tipe ETCSI untuk pengontrolan throttle yang lebih baik, non-linear control atau idle speed control, sehingga ini sudah tidak ada tidak ada selang kawat ya yang dihubungkan ke throttle. Dia menggunakan pengontrolan ini yang namanya ETCS ini. Dia akan dihubungkan ke ECU, dan ECU yang akan menggerakkan throttle. Sehingga pembukaan gasnya tidak jalan langsung, tapi dia menggunakan kabel yang dihubungkan ke ECU, dan ECU juga akan mengontrol dari throttle tersebut. Ya. Ini dihubungkan AFM, exhaust coil, fuel injector. Nah, ini dua ini adalah aktuator, ini adalah sensor. Nah, ini juga sensor. Ini TPS throttle position sensor, ini juga untuk sensor. Oke, throttle position sensor merubah densitas magnetic flux menjadi electric signal. Jadi valve timingnya itu bisa bervariasi tergantung posisi atau kondisi mesin. Nah, VVTi ketika dibongkar itu ada semacam ini, timing rotor. Nah, timing rotor ini ya timing rotor, ada housing, ada rumahnya, ada lock pin di sini, ada lock pin. Ya, ada lock pinnya di sini. Ini ada rotornya di sini. Ya, ini yang muter yang ada di housing ini. Dan sprocketnya, ada gearnya, ini untuk tempat timing chainnya, dan intake atau camshaft, intake camshaft. Ini ketika in operation, nah ini akan ada tekanan di sini, ada oil press menekan di sini. Ya, pada lock pin dia akan menekan set, sehingga
dia akan terjadi perubahan pada pembukaannya. Nah, kalau kita lihat alirannya dari mana, saya bingung ini alirannya dari mana. Ketika saya bongkar dari aktuator yang mengalirkan oli, dia dialirkan, jadi tetap membutuhkan lubang yang ada di camshaftnya. Nah, pergerakannya dia akan maju mundur. Ini ada koilnya, ini bukan magnet, ini akan peluncurnya ini bergerak maju mundur. Oke, itu ya untuk 1TR FE nya. Nah, ini hanya membedakan mesin 2TR dan 1TR. Ya, terima kasih untuk materi kali ini. Semoga nanti bisa ya memberi gambaran apa yang akan kalian praktekkan di sekolah berdasarkan informasi atau dari mesin 1TR FE yang mana memang sangat beda.